Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hananur Afifah dari kelas PAI 4B. Tujuan video ini yaitu untuk menjelaskan tentang kepemimpinan wanita dalam hadis. Islam mengajak manusia menuju kepada kebebasan dengan satu, yaitu Allah SWT. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dulu pada zaman jahiliyah wanita itu diinjak-injak, dihina, dan tidak punya harga diri sama sekali di hadapan para lelaki. Dan zaman jahiliyah wanita itu diperjualbelikan, kemudian bayi perempuan itu dikubur, ada dikubur hidup-hidup, ada yang dibunuh, sehingga perlakuan terhadap wanita itu sama sekali tidak berkemanusiaan. Oleh karena itu, Islam ini sebenarnya menjadi sarana yang tepat untuk mempersatukan misi dan visi kesetaraan laki-laki dan juga perempuan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan dan memberitahukan kepada kita semua bahwa kemuliaan wanita itu banyak. Perempuan ini dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan juga kewajiban dengan manusia lain di hadapan Allah, yaitu beribadah, semuanya sama, tidak memiliki perbedaan. Menyambung dengan judul kita kali ini, yaitu kepemimpinan wanita. Terdapat satu hadis yang menjelaskan apakah wanita itu diperbolehkan untuk menjadi seorang pemimpin atau tidak. Hadisnya itu berbunyi, An Abi Bakrah qala laqad nafa'anillah bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'dama kidtu an alhaqqa bi ashabil jamal fa uqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad mallaku alaihim binta kasra qala lan yufliha qawmu walau amrahum imra'ah. Yang artinya, dari Abu Bakrah dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri Raja Kisra. Dia bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari. Yang pertama itu di dalam Fathul Bari dijelaskan hadis turun saat Nabi mengetahui Raja Persia digantikan oleh wanita, yaitu Buaran, cucu dari Raja Kisra bin Abrawais, ayahnya bernama Syirawaihi. Nah, jadi pada saat itu di kerajaan Persia dirajai oleh Kisra bin Abrawais. Kisra bin Abrawais ini memiliki anak yaitu Syirawaihi, dan Syirawaihi memiliki anak yang bernama Buaran, seorang perempuan. Nah, ketika Kisra Abrawais ini diduduki sebagai seorang raja, anaknya yang bernama Syirawaihi ini memberontak dan kemudian membunuh ayahnya sendiri, yaitu Raja Kisra. Dan tidak hanya membunuh ayahnya saja, dia juga membunuh saudara laki-lakinya, sehingga untuk merebut kekuasaannya gak ada yang lain kecuali dia yang akan menjadi raja selanjutnya. Namun sebelum Raja Kisra ini meninggal, Raja Kisra ini sudah menyiapkan racun untuk diminum oleh Syirawaihi. Nah, jadi setelah beberapa waktu Syirawaihi ini meninggal karena keracunan yang sudah disiapkan oleh Raja Kisra. Maka sudah tidak ada laki-laki dalam keluarga mereka.
Hanya Buaran ini cucu dari Raja Kisra, seorang perempuan, anaknya juga anak dari Syirawahi, seorang perempuan yang akan menggantikan sebagai seorang raja. Mereka Buaran ini akan memimpin kerajaan itu, dan selama Buaran ini menjabat sebagai pemimpin, kerajaan Persia ini hancur. Tidak ada keadilan, tidak ada kebijaksanaan, dan sifatnya Buairan ini menuruni dari sifat ayahnya, yaitu sangat haus dengan kekuasaan. Maka kerajaan Persia ini hancur, tidak teratur. Maka Rasulullah bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang pemimpinnya seorang wanita. Yang kedua, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, halaman 732, nomor hadis 4425. Karena yang meriwayatkan adalah Imam Bukhari, maka sebagian besar ulama menerima berat hadis ini. Sebagian ulama memang sudah menerima karena alasan ini tuh hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Namun sebagian ulama lagi menolak hadis ini karena perawinya yaitu Abi Bakrah, di mana Abi Bakrah ini dulunya ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, Abi Bakrah ini pernah dihukum dicambuk sebanyak 80 kali karena Abi Bakrah ini menuduh zina kepada Syu'bah bin Mughirah tanpa adanya bukti. Kemudian para ulama memiliki alasan mengatakan bahwa perempuan itu dilarang menjadi seorang pemimpin. Yang pertama dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 yang artinya laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atas para perempuan, istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu cari-cari jalan untuk menyusahkan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Esa. Quran surat An-Nisa ayat 34. Nah, dalam tafsir tahlili, jika ditafsirkan ayat tersebut, maksudnya ini kaum laki-laki adalah seorang pemimpin, pemelihara, pembela, dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu wajib bagi setiap istri menaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah. Oke, yang kedua ini sebenarnya diambil dari hadis yang artinya ketika Idul Fitri, pada saat itu Rasulullah ke tempat sholat perempuan lalu bersabda, wahai kelompok perempuan, aku tidak pernah melihat orang-orang yang kurang akalnya dan agamanya yang mengenyahkan pikiran lelaki yang tegas seperti kalian. Mereka bertanya, apakah kekurangan agama dan akal kami, wahai Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, bukankah kesaksian perempuan setengah kesaksian laki-laki? Lalu mereka menjawab, benar. Nabi menimpali mereka dengan bersabda, itulah kekurangan akal mereka. Lalu bukankah kalau mereka sedang mengalami menstruasi haid, mereka tidak sholat dan tidak juga berpuasa? Mereka kembali berjawab, benar. Kemudian Nabi bersabda, itulah kekurangan akal mereka. Nah, dari hadis tersebut, hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Menurut Quraisy Shihab, beliau mentafsirkan hadis tersebut bahwa hadis ini bukan merupakan pelecehan terhadap perempuan. Bahkan dapat dipahami juga ini sebagai penggambaran keunggulan perempuan atas laki dalam sekian banyak bidang. Namun ini menjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena perempuan ini ada masanya tidak sholat,
sedangkan laki-laki itu harus sholat terus. Jadi pemimpin itu sebaiknya memiliki agama yang kuat, sholatnya dijaga, sholat terus gitu maksudnya. Dan yang ketiga, la yufliha qaumu walau amrahu imro'ah. Ini maksudnya dari hadis ini ya, hadis yang sudah dibahas yang pertama yang dari Abu Bakrah. Jadi para ulama ini memiliki 3 alasan kenapa perempuan dilarang menjadi pemimpin. Untuk pertama, Quran surat An-Nisa tadi. Yang kedua, perempuan itu kurang cerdas dibanding laki-laki. Next, jika dilihat secara konstekstual, Islam ini tidak melarang perempuan menduduki sebuah jabatan atau mengurus kepentingan umum, karena Nabi SAW telah menyatakan bahwa kedudukan perempuan setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Allah SWT. Contohnya Siti Aisyah yang memimpin perang Jamal. Ya, jadi awal dari pembahasan tadi memberikan kebebasan kepada seluruh manusia, baik itu wanita ataupun laki-laki. Dan mengenai pemimpin ini, sebagian ulama juga berpendapat bahwa sebenarnya kepemimpinan wanita ini dibolehkan apabila perempuan ini atau si wanita ini memiliki kemampuannya untuk melaksanakan amanah tersebut, yaitu menjadi seorang pemimpin. Nah, di samping itu juga mereka, seorang wanita, harus memiliki kriteria atau syarat-syarat yang dapat memenuhi dirinya sebagai seorang pemimpin. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari hadis tersebut yaitu yang pertama, memiliki sifat adil dan bijaksana, khususnya untuk pemimpin. Sebenarnya manusia ini adalah pemimpin dari diri dia sendiri, dan dimanapun mereka berada pasti akan menjadi seorang pemimpin, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Namun di sini dalam aspek kepemimpinan secara umum, kepemimpinan dalam politik, mengatur negara, ini sangat penting, yaitu memiliki sifat adil dan bijaksana. Kemudian yang kedua, berpengetahuan luas. Jika kepemimpinan tidak memiliki pengetahuan yang luas, tidak memiliki wawasan yang luas, tentu tidak akan mudah bagi dia mengatur negara atau mengatur tatanan aturan-aturan yang ada dalam pemerintah. Karena dia tidak memiliki pengetahuan yang luas, dia pasti akan mengandalkan orang lain. Yang terakhir, hikmahnya yaitu tidak boleh tamak dengan kekuasaan. Nah, ini mengajarkan kepada kita semua, jika kita diberikan amanah, jika kita diberikan suatu tugas, yaitu untuk memimpin, baik itu memimpin kelompok, memimpin dalam desa, kita tidak boleh tamak dengan kekuasaan. Oke, kesimpulannya yaitu kepemimpinan wanita secara umum dibolehkan oleh sebagian ulama jika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut. Di samping itu, mereka juga memiliki kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin. Namun, sebaliknya wanita dilarang menjadi pemimpin apabila tidak memiliki kriteria tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.